Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pada hari ini bertemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran akuntansi perusahaan manufaktur dan kali ini kita akan mempelajari tentang subtema atau submateri dari laporan keuangan laba rugi perusahaan manufaktur. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bapak. Nah, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik kepada Dede atas pimpinan doanya. Selanjutnya, sebelum kita memulai kembali, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran partisipannya. Yang pertama, nanti kalau misalkan Bapak absen, silakan menjawab dengan hadir ya. Oke, yang pertama, Hanifah Dwi Alfianti. Hadir Pak. Selanjutnya, Ina Aprilia Kartika. Hadir Pak. Selanjutnya, Laili Rohyatun Hania. Hadir Pak. Kemudian, Dede Arfian Harsi Nugroho. Hadir, Pak. Lalu, Retno Purwitasari. Hadir Pak. Dan yang terakhir, Suci Amalia. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya pada pembelajaran hari ini. Dan seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, kita akan belajar tentang laporan laba rugi perusahaan manufaktur dan Bapak akan melakukan share screen. Oke, apakah di sini sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, pada pertemuan hari ini, laporan laba rugi di sini ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak semua, di mana yang pertama Bapak mengharapkan siswa mampu menentukan akun yang terkait dalam laporan laba rugi, kemudian juga Bapak mengharapkan siswa mampu menentukan akun yang terkait dalam laporan laba rugi, kemudian Bapak juga mengharapkan siswa mampu mengevaluasi, kemudian mampu menyiapkan, dan juga yang terakhir, setiap siswa Bapak harapkan mampu membuat laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Oke, mungkin yang pertama di sini ada beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan kita bersama-sama pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari laporan keuangan, baik definisi, jenis, dan juga fungsi laporannya. Lalu ada laporan laba rugi, di mana kita akan mempelajari akun-akun, bentuk laporan, dan serta bagaimana cara menghitungnya. Yang ketiga, kita akan mempelajari apa saja elemen-elemen dasar yang ada di dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan praktik dari laporan laba rugi baik single step maupun multiple step dan kita akan mengerjakan soal latihan. Oke, yang pertama mungkin anak-anak semua sudah paham ya mengenai laporan keuangan. Untuk menguji lagi atau ingin memahami lagi, kita mereview kembali. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, kira-kira laporan keuangan itu apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Pak. Baik, silakan Retno. Ya, menurut saya laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisi informasi keuangan dan transaksi, baik itu transaksi pembelian maupun transaksi penjualan, dan juga transaksi lainnya yang memiliki nilai, baik itu ekonomi maupun nilai moneter. Ya, baik. Betul sekali ya jawaban dari Retno. Terima kasih sebelumnya. Jadi laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan nilai moneter. Dan juga laporan keuangan ini tuh dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan pencegahan ketika perusahaan tersebut mengalami permasalahan dalam keuangannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jenis laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan itu ada beberapa jenis sih. Nah, di sini
Terdapat 4 laporan yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Yang pertama adalah laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan neraca, dan juga laporan perubahan modal. Mungkin dari keempat ini anak-anak semua sudah mempelajari ya di perusahaan akuntansi dagang, yang mana pada laporan ini tidak jauh berbeda, cuman pada laporan atau di perusahaan manufaktur hanya terdapat atau ada khusus laporan harga pokok produksi. Di mana laporan harga pokok produksi ini adalah laporan biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Dan laporan harga pokok produksi ini tuh digunakan untuk melihat jumlah nilai persediaan, jumlah biaya yang digunakan dalam proses produksi, sampai dengan biaya overhead pabrik yang dilakukan oleh suatu perusahaan manufaktur. Lalu yang kedua di sini adalah laporan laba rugi. Sudah nggak asing lagi tentang laporan laba rugi, di mana laporan ini tuh berisikan unsur pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Lalu laporan neraca digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas dan biasanya itu dilihat pada akhir periodenya ya. Dan terakhir adalah laporan perubahan modal, di mana laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih perusahaan. Biasanya kan kalau misalkan di awal modal itu pasti modal perusahaan akan utuh. Mungkin saja pada transaksi yang berjalan ada pengambilan modal pribadi atau private. Nah, di sini ditampilkan pada laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kembali nih kepada anak-anak semua. Kira-kira jika seorang manajer ingin mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian perusahaan dalam periode tertentu, maka laporan atau berdasarkan 4 laporan ini kira-kira perusahaan atau manajer itu akan melihat laporan yang mana? Izin menjawab, Pak. Ya, baik, silakan Suci. Laporan laba rugi, Pak. Ya, betul sekali. Jadi ketika seorang manajer ingin mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian dari suatu perusahaan, maka laporan yang harus dilihat adalah laporan laba rugi perusahaan terkait. Oke, baik, kita berlanjut lagi. Di sini kita akan fokus ya, karena hari ini kita akan mempelajari laporan laba rugi, maka kita harus juga tahu nih kira-kira fungsi dari laporan laba rugi itu ada apa aja. Nah, fungsi dari laporan laba rugi itu yang pertama adalah untuk indikator performa perusahaan. Ya, tentu saja ketika perusahaan ingin mengetahui atau seorang manajer ingin mengetahui apakah performa perusahaan dalam kondisi yang baik, maka bisa dilihat dari laporan laba ruginya. Apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Selanjutnya, di sini adalah sebagai data pembanding antara periode saat ini dan sebelumnya. Nah, di sini perusahaan bisa mengambil kebijakan yang memang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan performa perusahaan berdasarkan data pembanding itu. Selanjutnya digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan, ini sudah pasti ya. Kalau misalkan perusahaan mengalami keuntungan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat dalam keuangan. Justru sebaliknya, apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka harus ada yang diperbaiki atau dievaluasi dalam proses penyusunan atau dalam proses transaksi atau manajemen keuangan perusahaan tersebut. Oke, nah ini adalah elemen dalam laporan laba rugi. Mungkin anak-anak semua sudah tahu ya pada materi sebelumnya tentang akuntansi perusahaan dagang. Untuk mereview kembali, Bapak ingin bertanya nih, kira-kira dalam laporan laba rugi itu ada elemen apa aja sih? Ya, izin menjawab ya, Pak. Jadi, menurut saya elemen-elemen yang terdapat dalam laporan laba rugi itu meliputi akun pendapatan, baik itu pendapatan usaha maupun pendapatan lain-lain. Dan juga terdapat akun beban, baik beban usaha maupun beban lain-lain, serta juga laba atau rugi itu sendiri dalam laporan laba ruginya, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Semua jawaban disampaikan betul semua ya. Jadi ada 4 elemen dasar. Yang pertama tadi disebutkan ada pendapatan, kemudian ada juga beban, dan juga selanjutnya ada laba, dan yang terakhir ada pastinya kalau ada laba pasti ada rugi. Nah, di sini keempat akun ini akan kita breakdown satu persatu dan akan kita bahas. Di mana akun pendapatan yang pertama ini digunakan untuk menunjukkan jumlah total pendapatan di perusahaan, baik itu pendapatan dari penjualan peralatan atau pendapatan dari penjualan produk, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan beban di sini sebaliknya, ini akan menunjukkan semua beban yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki beban operasional atau beban non operasional, baik di dalam beban administrasi atau beban gaji. Dan yang ketiga, akun ketiga adalah laba, di mana menunjukkan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ketika pendapatan melebihi jumlah beban, maka dikatakan perusahaan tersebut mengalami laba. Lalu di sini rugi, sebaliknya, apabila
menunjukkan jumlah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Apabila perusahaan tersebut jumlah bebannya lebih besar dibandingkan jumlah pendapatannya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana bentuk dari laporan laba rugi. Yang pertama di sini adalah single step, di mana single step ini tampilannya lebih sederhana dan akun-akun dikelompokkan, kemudian akun pendapatan dikelompokkan lalu dijumlahkan, begitupun juga dengan akun beban-beban dikelompokkan terlebih dahulu. Ketika sudah dikelompokkan, dijumlahkan, dan ketika semua itu sudah dijumlahkan, maka jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka hasil selisihnya, selisih besar atau selisih kecil akan menunjukkan laba bersih atau rugi bersih. Lalu yang kedua di sini ada multiple step, di mana multiple step ini tampilannya lebih rinci, di mana semua dari sub-sub elemen akun ini di breakdown satu persatu untuk mengetahui apa saja transaksi terjadi pada akun pendapatan, harga pokok penjualan, kemudian beban usaha, dan juga beban-beban yang lainnya. Nah, itu di breakdown satu persatu di dalam laporan multiple step. Dan cara menghitungnya pun sama, semuanya nanti ketika sudah di breakdown satu persatu dengan nominalnya masing-masing, maka dijumlahkan, lalu dikelompokkan, dan beban begitu juga dijumlahkan. Jika semuanya sudah dijumlahkan, maka jumlah pendapatan dan jumlah beban dikurangi, maka selisihnya nanti akan menunjukkan laba bersih atau juga rugi bersih dari perusahaan itu. Oke. Nah, lalu bagaimana sih Pak untuk proses menghitung laba rugi dari perusahaan manufaktur? Nah, ini adalah langkah-langkah yang nanti akan kita bahas. Bagaimana kita menyusun dari menghitung laba rugi. Yang pertama, catat semua pengeluaran dan pendapatan. Pastinya ya, catat semuanya, baik itu pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan selama perusahaan itu melakukan transaksi dengan perusahaan lain, dan juga pendapatan-pendapatan yang diterima dari hasil penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, hitung pendapatan dan biaya produksi, di mana ini termasuk dengan unit barangnya yang terjual berapa, dan biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut itu sejumlah berapa. Dan yang ketiga, kita harus menghitung biaya operasional. Nah, kira-kira biaya operasional ini apa aja nih yang terjadi selama transaksi satu periode berjalan dari perusahaan manufaktur? Apakah ada biaya gaji karyawan atau biaya utilitas atau biaya sewa pabrik, itu dihitung di dalam biaya operasional. Dan langkah yang terakhir ketika kita telah menghitung semua akun-akun itu, maka kita tinggal menyusun laporan keuangannya saja. Dari data-data itu dikumpulkan lalu disusun ke dalam suatu bentuk laporan baik multiple step ataupun single step. Nah, nantinya jumlah nominal itu akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada data yang harus diperlukan dalam kita membuat laporan laba rugi, di mana ya kita pasti harus mempunyai data penjualan bersih perusahaan itu, kemudian data harga pokok penjualannya, baik dari data produk jadi awal, data harga pokok produksi, lalu data produk jadi akhir, dan yang ketiga itu data biaya operasionalnya, baik biaya pemasaran atau biaya administrasi. Sedangkan poin yang keempat dan kelima ini adalah opsional, di mana data biaya di luar usaha dan data pendapatan di luar usahanya adalah opsional. Bila tidak ada, maka tidak perlu dicantumkan. Bila ada, maka silakan dicantumkan. Oke, nah di sini kita akan langsung kepada melakukan latihan soal ya. Dan Bapak akan memberikan contoh bagaimana sih caranya mengisi laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Karena kalau misalkan kita hanya sebuah teori saja, maka Bapak rasa anak-anak semua belum bisa memahami dengan begitu paham 100%. Maka Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menyusun laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Bapak akan share screen Microsoft Excel. Sebentar. Oke, sebelumnya apakah sudah terganti dengan Microsoft Excel? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi ini adalah soal yang tadi dicantumkan di PowerPoint, di mana diketahui data keuangan perusahaan manufaktur PT ABC berakhir pada tahun 2010 adalah sebagai berikut, di mana di sini diketahui persediaan barang jadi pada 1 Januari sampai dengan potongan atau tarif pajak penghasilannya. Nah, dari keseluruhan akun-akun ini nantinya akan menjadi informasi kita dalam menyusun laporan laba rugi. Maka dari itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tadi ya, menghitung penjualan bersihnya. Nah, maka di sini saya sudah kelompokkan ada 4 poin yang nantinya akan kita hitung bersama-sama. Yang pertama adalah bahan baku, lalu harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan juga penjualan bersih. Kita akan bersama-sama menghitung ya. Nah, di mana yang pertama bahan baku. Bahan baku ini diperoleh dari bahan baku awal ditambah pembelian bersih, dikurangi bahan baku akhir. Semua data itu diperoleh dari ini ya, data-data yang ada di sini. Oke, langsung saja kita hitung.
bahan baku awal itu sebesar 150 juta, kemudian kita tambahkan dengan pembelian bersih, di mana pembelian bersih itu didapat dari pembelian bahan baku sebesar 600 juta, kemudian ditambahkan dengan beban angkut pembelian. Kok kenapa Pak beban angkut pembelian menambah dari pembelian ya? Karena pada kasus di sini, ternyata ketika PT IBC membeli bahan baku ini, beban angkutnya itu ditanggung oleh pembeli. Makanya beban angkut ini menambah dari harga pembelian bahan baku. Selanjutnya, kita akan kurangkan dengan reatur pembelian. Ternyata pada transaksi yang berjalan terdapat reatur dan juga terdapat potongan pembelian. Nah, kemudian setelah kita mendapat pembelian bersihnya, kita akan kurangkan dengan bahan baku akhir. Di mana bahan baku akhir itu sebesar 130 juta. Nah, maka akan didapatkan hasilnya untuk bahan baku ini adalah sebesar 635 juta. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini diperoleh dari hasil perhitungan barang dalam proses awal, ditambah dengan bahan baku yang tadi telah kita hitung 635 juta, ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan juga ditambahkan dengan BOP akhir. Langsung saja kita hitung, di mana barang dalam proses awal itu sebesar 80 juta, kemudian kita tambahkan dengan bahan baku 635 juta, lalu kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 90 juta, lalu kita tambahkan lagi ya dengan biaya atau ditambahkan dengan biaya overhead sebesar 100 juta, lalu kita kurangkan dengan biaya dalam proses akhir 90 juta. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 815 juta untuk harga pokok produksinya. Lalu di sini yang ketiga, kita akan menghitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan itu didapat dari barang jadi awal, ditambahkan harga pokok produksi dikurangi dengan barang jadi akhir. Langsung saja, barang jadi awalnya adalah sebesar 100 juta, lalu ditambahkan dengan HPPD ya tadi ya, atau harga pokok produksinya, sebesar 815 juta, lalu kita kurangkan dengan barang jadi akhir, 120 juta. Maka diperolehlah hasilnya 795 juta untuk harga pokok penjualannya. Dan yang terakhir kita akan menghitung penjualan bersihnya, di mana penjualan bersih itu diperoleh dari penjualan, dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan. Dan pada transaksi yang terjadi, penjualan sebesar 1.500.000 juta, dikurangi returnya sebesar 20 juta, dikurangi dengan potongan penjualan 30 juta. Maka didapatlah hasilnya 1.450 juta untuk penjualan bersihnya. Nah, ini informasi sudah kita dapatkan untuk menyusun laporan laba rugi, dan nantinya perhitungan ini akan kita gunakan dan akan kita alokasikan atau kita pindahkan ke dalam laporan laba rugi. Pertama, kita akan membuat laporan laba rugi dalam bentuk multiple step, di mana pada bentuk multiple step ini tampilannya akan lebih banyak ya, dan akan lebih rinci, supaya bisa melihatlah kira-kira dari akun-akun ini terdapat transaksi apa saja. Langsung saja kita akan membuat dalam bentuk laporan multiple step, di mana penjualan barang tadi sebesar 1.500.000 juta, lalu retur penjualan sebesar 20 juta, dan potongan penjualan sebesar 30 juta. Ini kemudian kita kurangkan untuk mendapatkan hasil pendapatan dari perusahaan. Maka hasilnya adalah 1.450 juta ya, sama dengan perhitungan yang tadi kita telah hitung bersama-sama. Ini penjualan bersihnya. Lalu kita akan menghitung harga pokok produksi dari bahan baku. Tadi kita sudah hitung bahan bakunya sebesar 635 juta. Lalu persediaan barang dalam proses awal sebesar 80 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 90 juta. Lalu biaya overhead pabrik sebesar 100 juta. Dan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 90 juta. Kemudian kita akan kita akan hitung berapakah harga pokok produksinya dengan cara menambahkan bahan baku dengan persediaan barang proses awal, kemudian kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, kemudian kita tambahkan lagi dengan BOP, dan kita kurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir.
Maka hasilnya adalah 815 juta seperti dengan yang pernah kita hitung sebelumnya ya. Ini ya. Lalu kita akan menghitung harga pokok penjualannya, di mana kita harus mencari dulu persediaan barang awalnya. Persediaan barang jadi awal itu 100 juta. Kemudian persediaan barang jadi akhir itu 120 juta ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan harga pokok penjualan, caranya adalah dengan menambahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang jadi awal, lalu kita kurangkan dengan persediaan barang jadi akhir. Maka hasilnya ini adalah harga pokok penjualan dari perusahaan sebesar 795 juta. Nah, untuk mendapatkan laba kotor penjualan, maka yang harus dilakukan adalah kita harus mengurangkan pendapatan untuk penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Maka hasilnya adalah 655 juta untuk laba kotor penjualannya. Selanjutnya kita beralih kepada akun beban-beban, di mana beban-beban ini terdapat beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan beban bunga. Beban penjualannya sebesar 70 juta, kemudian beban administrasi umumnya sebesar 80 juta, lalu beban bunganya sebesar 10 juta ya. Kemudian kita akan jumlahkan semuanya untuk menghitung jumlah beban yang ditanggung oleh perusahaan. Bebannya adalah 160 juta. Untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengurangkan laba kotor penjualan dengan jumlah bebannya. Maka akan diperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 495 juta. Dan di sini diterangkan ya di awal itu terdapat tarif pajak penghasilan 25%, maka kita harus mengalihkan ini hasil laba bersihnya dengan 25%. Dengan cara laba bersih sebelum pajak kita kalikan dengan 25%. Maka untuk pajaknya sebesar 123.750.000. Dan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak yang harus kita lakukan adalah dengan mengurangkan laba bersih sebelum pajak dengan pajaknya ya yang pasti. Maka hasilnya adalah 371.250.000 dan yang pastinya perusahaan mengalami keuntungan karena jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah bebannya. Maka keuntungannya adalah sebesar ini ya 371.250.000. Selanjutnya kita telah menyelesaikan untuk laporan yang multiple step. Selanjutnya kita akan melakukan juga nih yang namanya penyusunan laporan keuangan yang single step. Ini lebih mudah karena akun-akunnya tidak perlu kita rincikan ke bawah dan sebelum telah kita hitung. Dan langsung saja penjualan bersihnya tadi itu telah kita dapatkan dari perhitungan sebesar 1.450 juta. Harga pokok penjualannya telah kita dapatkan juga sebesar 795 juta. Maka laba kotornya tinggal kita kurangkan dengan harga pokok penjualan, maka hasilnya 655 juta. Beban penjualannya 70 juta. Kemudian beban administrasi dan umum 80 juta. Lalu kita kurangkan terlebih dahulu ya antara laba kotor dan juga beban penjualan, beban administrasi untuk mendapatkan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, diperolehlah laba sebelum beban bunga dan pajak itu sebesar 505 juta. Dan beban bunganya ini akan mengurangi beban atau mengurangi laba sebelumnya untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak. Di mana beban bunga itu sebesar 10 juta. Kemudian kita kurangkan 505 dengan 10 juta, maka ini adalah laba bersih sebelum pajak. Dan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak, kita tinggal menghitung pajaknya terlebih dahulu, di mana 495 kita kalikan dengan 25%. Maka hasilnya adalah 123.750 sama seperti dengan multiple step. Kita tinggal kurangkan laba bersih sebelum pajak dengan pajak penghasilannya, maka itu adalah laba bersih setelah pajak dari PTBC. Nah, dari kedua laporan ini sama-sama menunjukkan angka yang sama ya, karena memang pada dasarnya untuk perhitungan akan menghasilkan jumlah yang sama, cuman perbedaannya adalah tingkat kerincian dari laporan laba rugi tersebut. Sampai di sini sudah paham anak-anak semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, oke. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke PowerPoint ya, karena tadi kita belum menyelesaikan, tadi kita telah menyelesaikan yang latihannya. Maka untuk untuk mengetahui atau Bapak ingin mengetahui bagaimana anak-anak semua memahami atau tidak,
Selanjutnya Bapak ingin anak-anak semua membuka aplikasi Quizzes ya, kodenya adalah 905 6396. Silakan semuanya dibuka untuk Quizzesnya. Maaf Pak, tadi kodenya berapa? Kodenya adalah 905 6396. Kasih Pak. Ya, baik. Oke, udah semua ya. Udah semua bergabung, kita langsung mulai. Dan untuk anak-anak, silakan diperhatikan soalnya baik-baik dan dijawab dengan hati-hati. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, Bapak akan segera mulai. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Oke, sudah semua ya. Di sini sudah 7 anak-anak sudah menyelesaikan semuanya. Maka pemenang untuk 3 teratas diperoleh oleh yang pertama oleh Laili. Selamat kepada Laili atas pencapaiannya. Kemudian yang kedua diperoleh oleh Retno Perwitasari dan yang ketiga diperoleh oleh Ina Aprilia Kartika. Bapak ucapkan selamat kepada seluruh pemenang 3 teratas. Dan buat yang masih belum berada di papan atas atau 3 teratas, jangan berkecil hati karena pada dasarnya pada pembelajaran akuntansi perusahaan manufaktur, Bapak tidak menilai hasil anak-anak semua apakah bagus atau tidak, tapi yang Bapak nilai adalah bagaimana anak-anak semua berproses dengan baik, karena proses itu jauh lebih mahal dibandingkan sebuah hasil yang hanya sementara. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan semua ya terkait dengan pembelajaran hari ini, maka Bapak ingin minta satu siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Pak. Oke, baik, silakan Laili. Ya, jadi hari ini kita udah belajar tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Transaksi yang terjadi itu baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan yang berisikan total beban dan total pendapatan perusahaan yang digunakan sebagai indikator apakah perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian dalam suatu periode tertentu. Nah, dalam penyusunan laporan laba rugi, kita bisa menggunakan metode single step ataupun multiple step. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Laili. Jawabannya sudah sangat menyeluruh tentang pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari ya semuanya dari bentuk laporan, kemudian bagaimana cara penyusunan, definisi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak semua sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai bahan pembelajaran. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Di situ sudah Bapak siapkan tugasnya, di mana ketentuan pengerjaannya di sini. Tugas ini dikerjakan secara individu, kemudian tugas dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga, tugas dikerjakan dengan jujur dalam artian tidak boleh ada siswa yang menyontek. Dan yang keempat, apabila siswa telah mengumpulkan tugas, maka Bapak akan memberikan pengurangan poin. Dan untuk memberikan pemahaman lagi, Bapak lampirkan beberapa file yang telah tadi Bapak jelaskan ya setelah sama presentasi, di mana ada file PowerPoint, kemudian di sini ada file pengerjaan tugas yang tadi sudah kita kerjakan bersama-sama, dan di sini adalah file latihannya. Dan yang harus diperhatikan adalah untuk pengerjaan tugas ini dikumpulkan pada tenggat waktu 21 Juni pada pukul 24.00. Ini setiap siswa diharapkan memperhatikan tenggat waktunya dan selamat mengerjakan dengan baik. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan dan Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat penyusunan laporan laba rugi ini untuk kedepannya, dan jaga kesehatan karena selama pandemi ini yang paling penting adalah kesehatan anak-anak semua supaya kita bisa belajar terus ya. Ya, demikian Bapak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.